Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kronolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, malam ini kami mau mendengar firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat, sehingga apa yang Tuhan kehendaki kami mengerti, kami kuat untuk melakukannya. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yang lama itu telah berlalu. Ada satu kisah inspiratif yang klasik tetapi masih tetap populer sampai sekarang ini, yang bisa kita dengar ataupun bisa kita bebas mengaksesnya di media sosial. Cerita itu memberitahukan bahwa ada seorang ibu penasaran memperhatikan bahwa gajah-gajah yang tidak dikurung di dalam kandang yang kokoh maupun tidak diikat menggunakan rantai besi yang kuat. Dia bingung, loh, masa hanya seutas tali yang tidak begitu kuat diikatkan ke salah satu kaki gajah ini, tetapi gajah itu tidak lari. Dia tidak mengerti kenapa gajah-gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutuskan tali dan melarikan diri dari tempat itu. Tentu kekuatan yang dimiliki para gajah itu akan dengan sangat mudah memutuskan tali dan tentu bisa melarikan diri. Ketika dia tanya pelatih gajah tersebut, dia kaget mendengar jawaban, karena katanya begini, "Ibu, saat gajah-gajah itu masih kecil, kami mengikat mereka dengan menggunakan tali, dan cara yang sama setiap saat. Saat itu mereka mencoba kabur memang, namun selalu gagal karena kekuatan mereka memang masih lemah. Semakin besar saat kekuatan mereka bertambah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali itu, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri." Si ibu itu tersenyum. Kita tidak mengerti apa artinya. Tetapi yang pasti, satu-satunya alasan kenapa gajah itu tidak bisa melarikan diri dari tempat itu adalah karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu melakukan itu, sehingga mereka merasa akan sia-sia jika mencoba melarikan diri. Ternyata kurungan atau rantai baja yang sangat kuat berada dalam pikiran mereka, bukan di kenyataan. Sobat renungan malam Shalom, apa yang dialami oleh gajah ini sebenarnya banyak juga terjadi pada diri kita manusia. Bahwa pikiran kita mengira kita untuk berbuat lebih besar
sepertinya kita tidak mampu. Pikiran kita mengikat kita bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya potensi. Saat di masa lalu kita pernah mencoba dan gagal, maka terbentuk rantai besi dan penjara dalam diri kita dan pikiran kita bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukan sesuatu. Padahal di kenyataan tidak di penjara, bukan pula dirantai dengan rantai besi, melainkan sesungguhnya pintu-pintu kesuksesan selalu terbuka untuk siapapun, apalagi pintu baharu dari Tuhan kita. Tidak peduli berapa banyak dunia berupaya untuk menghentikan kita, jika kita percaya kepada Tuhan yang membuka peluang baru itu, kita pasti bisa mendapatkannya dan kita akan berhasil. Percaya bahwa kita bisa dan sukses, tentu itu akan mendorong kita, dan itu yang paling penting. Tapi memang di sisi lain ada juga orang yang tetap bertahan di pengalaman pahit di masa lalunya, susah bangkit dan tidak mau menatap ke depan dan ke atas. Dia terkooptasi dalam masa lalu, selalu berkata ada akar pahit. Apa saja yang dilakukan sekarang selalu dihubungkan dengan akar pahitnya. Asik membicarakan masa lalu, melekatkan hati dan emosinya ke masa lalu juga. Sebaliknya, ada juga yang selalu menyesali masa lalu, tetapi tetap tidak mau bangkit ke masa baru. Kelihatan sepertinya mereka berbeda, tetapi hakikatnya sebenarnya sama. Ya, dia lebih senang hanya menyesali masa lalu saja, tetapi tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru. Orang-orang seperti ini tentu tidak jelas tujuan hidupnya. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah pada malam hari ini firman Tuhan yang baru kita baca tadi sesungguhnya menyadarkan orang beriman kepada Kristus yang sedang diterpa kesulitan, ada aniaya, ada penghambatan, ada penderitaan fisik dan berbagai kesedihan, sehingga air mata berlinang, ada duka cita pada zaman mereka. Tapi ingatlah, firman Tuhan itu mengatakan dan menyapa bahwa Dia aktif menghibur kita, menghapus segala air mata. Dengarlah, saya baca sekali lagi. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihat, bagi Tuhan hal yang lama itu telah berlalu dan yang baru sedang berlaku. Dia mau menghapus segala air mata kesedihan. Tidak ada lagi maut, yaitu kematian kekal. Yang ada adalah kehidupan kekal. Kematian fisik biologis itu adalah sementara, tetapi Dia telah memberikan kehidupan kekal yang akan kita terima bersama dengan orang-orang yang telah mendahului kita, yang sudah bersama dengan Tuhan kita. Sekarang, apakah kita masih tetap dalam kedukaan, dalam kooptasi kepahitan dan hambatan masa lalu? Apakah kita tidak mau mengikut dan menerima Dia yang mengubahkan kita kepada yang lebih baik? Renungkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau peduli dengan kami di segala penderitaan. Tuhan,
ada satu kooptasi yang sering terjadi dalam hidup kami, bahwa kami tetap terikat dengan pengalaman pahit masa lalu. Pikiran kami, perhatian kami selalu ke masa lalu yang kelam, sehingga kami susah untuk bangkit, untuk maju. Tetapi malam ini kami dicerahkan dengan firman-Mu, bahwa masa lalu itu telah berlalu, dan Engkau telah membaharui, bahkan jauh ke depan juga Tuhan telah menyediakan tempat kekal bagi kami, sehingga apapun yang kami alami di tengah dunia ini, itu tidak akan menghalangi kami untuk memperoleh yang baharu itu. Terima kasih Tuhan. Lindungi sertailah kami dalam istirahat malam ini, dan di esok pagi kami boleh segar kembali bangun dan bekerja. Saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Engkau yang melawat mereka, memberikan kepada mereka kesembuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.